Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kembali dengan saya Muhammad Erpani dengan NPM 20220634111136, Prodi D3 Administrasi Setia Mentai semester 4. Kali ini kita membahas mengenai sebuah artikel tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bicara masalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satu masalah ekonomi di Indonesia yang sering kita jumpai adalah pengangguran yang terus meningkat. Penyebab pengangguran yang dimana banyak terdapat macam dan jenisnya sebagai penyebab yang kita ketahui sejak 2021 dan 2022 itu Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang mana sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan juga tidak tersedianya lapangan kerja, diputus kontraknya kerja oleh salah satu instansi dan sebagainya. Banyak penyebab dan banyak alasan untuk bertambahnya pengangguran di Indonesia. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu bisa kita definisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat itu bertambah atau meningkat. Nah, di mana teori untuk ekonomi klasik sendiri itu pernah dikemukakan oleh salah satu tokoh ekonom ternama, Adam Smith, di mana Adam Smith sendiri adalah ahli ekonomi yang menulis buku The Wealth of Nation, atau bisa juga kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu kemakmuran suatu negara, yang sangat terkenal dengan semboyan laissez-faire, laissez-passer. Lanjut ke faktor-faktor pembangunan ekonomi, di mana sumber daya alam yang dimiliki sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sumber daya yang lain juga sangat mempengaruhi. Faktornya banyak sekali, berbagai sumber daya yang ada sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ya, salah satunya sumber daya alam, terus sumber daya manusia, termasuk juga sumber daya modal dan keahlian atau kewirausahaan. Terus untuk pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi tersebut juga merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Di antaranya juga memerhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Lanjut, memperhatikan pertambahan penduduk, juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi dari pembahasan kita tadi, kita ketahui sekarang dengan apa yang sudah kita pelajari tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bisa kita lihat sekarang gejolaknya dan
perubahan grafiknya di tahun 2022 itu sangat signifikan menurun karena pengaruh daripada COVID-19 yang telah melanda Indonesia itu hampir 1 tahun terakhir, yang menyebabkan banyak pengaruh atau dampak yang merugikan, bukan juga dari pemerintahnya tapi juga untuk masyarakat umum yang turut serta merasakan akibat daripada COVID-19. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bahas dan saya ulas untuk masalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada kesempatan kali ini. Salah hilaf mohon maaf, dan mungkin sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe dengan gratis. Terima kasih telah menyimak video yang saya buat kali ini. Salah hilaf mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.